Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi D3 Gizi kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul divertikulosis dan divertikulitis dan juga penyakit hemoroid. Baik, langsung saja ke pengertian divertikulosis. Jadi, divertikulosis adalah suatu kondisi di mana kantong kecil atau tonjolan yang sering disebut divertikula terbentuk di titik lemah di dinding usus besar. Ini bisa disebabkan oleh tekanan tinggi dalam usus. Ini biasanya tidak menimbulkan gejala, tetapi jika kantung-kantung tersebut meradang atau infeksi, kondisi tersebut disebut divertikulitis. Divertikulosis sering terjadi pada orang lanjut usia antara usia 60 dan 80 tahun. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri perut, perubahan dalam kebiasaan buang air besar, demam, dan mungkin komplikasi serius jika tidak diobati. Selanjutnya, etiologi divertikulosis, yaitu usus besar terkait dengan berbagai faktor genetik, biologis, dan lingkungan. Namun, faktor risiko divertikulosis usus besar tanpa gejala masih belum jelas. Selanjutnya, etiologi divertikulitis adalah inflamasi pada divertikula atau kantong-kantong pada usus yang terbentuk secara patologis, misalnya karena usia tua atau disbiosis mikrobiota usus. Selanjutnya, patofisiologi divertikulosis terkait dengan tekanan dalam usus yang dapat menyebabkan pembentukan divertikula. Faktor-faktor seperti kurangnya serat dalam diet, kurangnya aktivitas fisik, dan proses penuaan dalam meningkatkan risiko divertikulosis. Selanjutnya ada gejala klinis pada penyakit ini, yaitu kebanyakan orang yang menderita divertikulosis tidak menunjukkan gejala apapun. Bila divertikulosis menimbulkan gejala, disebut penyakit divertikular. Gejalanya bisa berupa sembelit, kram, kembung, dan pendarahan tanpa rasa sakit dari rektum. Selanjutnya, gejala klinis pada divertikulitis terjadi ketika divertikula meradang atau terinfeksi. Gejalanya yaitu sakit perut, biasanya di sisi kiri, demam, mual, muntah, kram, dan juga sembelit. Selanjutnya, ada penata laksanaan gizi. Untuk divertikulosis, disarankan untuk diet tinggi serat untuk mencegah perkembangan divertikal. Sumber serat yang baik seperti buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Selanjutnya, pada divertikulitis akut, disarankan untuk diet rendah serat untuk meredakan gejala. Selain itu, bisa mengonsumsi cairan yang cukup, perlu dijaga untuk mencegah dehidrasi. Penting juga untuk menghindari makanan yang dapat memperburuk kondisi seperti biji-bijian kecil dan makanan pedas. Selanjutnya ada penyakit hemoroid. Hemoroid atau yang sering kita kenal yaitu wasir atau penyakit ambeien. Hemoroid merupakan gangguan sirkulasi darah yang merupakan pelebaran pembuluh distalasi vena. Pelebaran pembuluh vena yang terjadi di daerah anus sering terjadi. Pelebaran tersebut disebut vanesia atau varises daerah anus dan perianus. Pelebaran tersebut disebabkan oleh bendungan dalam susunan pembuluh vena. Selanjutnya, hemoroid terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hemoroid interna. Hemoroid ini adalah plexus vena hemoroidalis superior di atas muka kutan dan ditutupi oleh mukosa. Hemoroid ini sering terletak di kanan depan, kanan belakang, dan kiri lateral. Selanjutnya yang kedua ada hemoroid eksterna, merupakan pelebaran dan penonjolan plexus hemoroidalis inferior.
Terdapat di sebelah distal pada mukokutan di dalam jaringan di bawah epitel anus. Selanjutnya ada etiologi hemoroid, yaitu melibatkan beberapa faktor seperti tekanan dalam pembuluh darah di sekitar anus dan rektum, faktor genetik, kehamilan konstipasi, dan gaya hidup. Selanjutnya ada patofisiologi, timbul akibat kongesti vena yang disebabkan oleh gangguan alir balik dari vena hemoroidalis. Patofisiologi hemoroid berdasarkan teori penggeseran dinding saluran anal, yakni berkembang hemoroid ketika jaringan pendukung bantal anal hancur atau memburuk. Selanjutnya ada gejala klinis pada penyakit hemoroid, yaitu timbul akibat kongesti vena yang disebabkan oleh gangguan aliran balik dari vena hemoroidalis. Patofisiologi hemoroid berdasarkan teori pergeseran dinding saluran anal, yakni berkembang hemoroid ketika jaringan pendukung bantal anal hancur atau memburuk. Gejala klinisnya yaitu darah di anus, prolaps, perasaan tidak nyaman pada anus, pengeluaran lendir, anemia sekunder, dan tampak kelainan khas pada infeksi. Selanjutnya ada penata laksanaan gizi untuk penyakit hemoroid, yaitu dapat berupa terapi konservatif, terapi non-bedah, dan terapi bedah yang disesuaikan dengan derajat dari keparahan hemoroid itu sendiri. Pilihan spesifik perawatan tergantung pada usia pasien, keparahan gejala, dan komorbiditas. Dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah pisang, apel, brokoli, buah pir, gandum, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada referensi yang saya gunakan untuk mencari materi-materi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.